Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersua kembali di saluran yang berbahagia ini. Kita masih membahas tentang al-kabair dan kita sudah sampai pada pembahasan al-kabair yang ke-19, yaitu kabirah syurbul khamr, dosa besar berupa minum minuman yang memabukkan, yaitu haramnya khamr dan celaan serta hukuman yang berat bagi pelakunya, bagi peminumnya. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengharaman khamr, bahwa khamr ini diharamkan bukan hanya pada agama ini, tapi juga pada agama-agama sebelumnya. Khamr ini juga telah diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kemenangan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr tersebut dan melalui berjudi, dan menghalangi kamu dari zikrullah dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari perbuatan itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pengharaman khamr dan keburukan yang ada pada khamr itu. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali disebutkan celaan dan teguran yang keras terhadap para peminumnya. Di antaranya Nabi SAW mengancam siapa saja yang minum khamr di dunia dan dia tidak bertaubat darinya, maka dia tidak akan minum nanti di akhirat kelak. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya minum tinatul khabal, yaitu keringat penghuni neraka dan air kotoran penghuni neraka bagi orang-orang yang minum khamr. Dia tidak bertaubat darinya, maka Allah akan meminumkannya tinatul khabal, yaitu keringat penghuni neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Allah tidak akan menerima taubatnya sampai 10 hari, sampai 40 hari. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan ia candu dan menghalalkannya, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang sama seperti abidi wathan, seperti penyembah berhala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan bahwa khamr ini adalah ummul fawahish. Ummul fawahish, induk dari segala kekejian, dan merupakan salah satu dosa-dosa yang terbesar. Orang yang minum khamr itu sama artinya atau sama kedudukannya seperti ia seolah-olah telah berbuat zina terhadap ibu dan bibi-bibinya. Demikian pula orang yang mati sementara di dalam perutnya masih ada khamr, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, itulah beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang pengharaman khamr. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa khamr adalah najis. Dan kata-kata najis sendiri menunjukkan sesuatu yang paling buruk dan kotor. Oleh karena itu, kata-kata rijs ini disebutkan juga untuk berhala, yang merupakan makna terburuk dari kata kotor. Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijsun min amali syaitan, yaitu adalah rijs, kotoran, dan termasuk perbuatan syaitan. Demikian pula para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya itu dengan kata-kata innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Hanya saja al-khamr itu. Kata-kata innama ini menunjukkan celaan yang keras terhadap khamr, karena dia memberikan faedah hasar. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidaklah khamr itu melainkan najis yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun, tidak membawa kebaikan sedikit pun. Kemudian penyebutan khamr di dalam ayat itu disertakan dengan penyebutan ansab. Ansab itu adalah penyembahan pemberian kurban untuk berhala. Memberikan kurban untuk berhala, berkurban untuk berhala, itu ansab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sertakan dengan kata-kata azlam, yaitu menguludi nasib dengan anak panah, yang merupakan perbuatan penyembah berhala dan kesyirikan serta khurafat. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat ini, para ahli tafsir menyantumkan hadis yang sahih, yaitu mudminul khamr in mata laki Allahu ka'abidi wathan. Pecandu khamr, jika dia mati dalam keadaan dia candu kepada khamr itu, dia mati dan bertemu Allah Subhanahu wa taala ka'abidi wathan, maka ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala seperti penyembah berhala. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah ahadits sahihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyamakan, menyetarakan orang-orang yang candu kepada khamr ini seperti abidi wathan, seperti penyembah berhala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan minum khamr termasuk salah satu perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan min amalis syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Dan kita tentunya dilarang bertasyabuh dan mengikuti perbuatan syaitan, karena syaitan itu selalu mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat bahwa di antara perbuatan syaitan adalah syaitan berkehendak yuqi'u bainakumul adawah, ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha, yaitu syaitan bermaksud menimbulkan permusuhan
dan kebencian di antara kamu, mengobarkan api permusuhan dan kebencian di antara kamu, di antara umat manusia melalui khamar tersebut. Dan perbuatan setan merupakan penyebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebut perintah untuk meninggalkan khamar dengan kata-kata fajtanibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu, jauhilah khamar itu, yang merupakan kata perintah yang sangat kuat dan keras, sebab kata ini mengandung makna meninggalkannya sekaligus menjauhinya, menjauhkan diri dari benda tersebut, sehingga orang yang meninggalkan khamar berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkannya, ya, jauh dari benda yang ditinggalkannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan zina dengan mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Artinya kita harus berada di tempat yang jauh dari dosa tersebut. Demikian juga khamar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibuh, jauhilah dia, jauhilah dosa minum khamar ini, jauhilah khamar ini. Artinya kita berada di tempat yang jauh darinya. Maka dari itu kita tidak dibenarkan dan dilarang hadir di majelis yang mana diedarkan khamar di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menjauhinya. Kita diperintahkan untuk menjauhinya, bukan hanya sekedar meninggalkannya. Kalau meninggalkannya, mungkin khamar ada di hadapan kita, kita tidak minum. Itu mungkin sudah dikatakan meninggalkan. Tapi kita belum melaksanakan perintah Allah fajtanibuh, yaitu menjauhinya. Jadi tidak cukup hanya dengan meninggalkannya saja, tapi juga kita harus menjauhkan diri darinya dan membersihkan tempat tinggal kita, rumah-rumah kita dari benda ini. Nah, demikian ikhwan fillah, ya. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa Al-Quran tidak menggunakan kata-kata ijtinab kecuali untuk perkara-perkara yang besar, larangan-larangan yang besar seperti larangan syirik, ya, perintah untuk menjauhi taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan ridha dengan penyembahan itu, yang mencakup perbuatan syirik, penyembahan berhala, dan seluruh perbuatan-perbuatan melanggar batas dan dosa-dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu ar-rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, persaksian-persaksian palsu. Ya, penyembahan berhala, persaksian palsu ini adalah dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata fajtanibu. Demikian juga Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 36, wajtanibu at-taghut, dan jauhilah taghut itu. Ya, dukun, tukang sihir, ya, jin-jin yang durjana, ini termasuk taghut. Ya, dan ra'sut taghut adalah iblis. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala walladzina ijtanabut taghut ay ya'buduha. Surah Az-Zumar ayat 17. Dan orang-orang yang menjauhi taghut dan tidak menyembahnya. Demikian juga Allah mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari dosa-dosa kecil. Jadi kata-kata ijtinab, perintah untuk menjauhi, itu Allah gunakan di dalam Al-Quran untuk dosa-dosa yang besar, dan khamar termasuk di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dengan menjauhi khamar akan membawa kita kepada kemenangan dan keselamatan dan kesuksesan. Allah mengatakan di akhir ayat, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tinggalkanlah dia, semoga kamu mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Berarti bagi yang melakukannya dapat
menyebabkan kerugian dan kegagalan di dunia dan di akhirat. Demikian juga minum khamar, ikhwan fillah, itu penyebab kehancuran bagi seseorang. Bukan hanya akhiratnya saja yang hancur, namun dunianya juga turut hancur bersama akhiratnya. Ya, kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang candu kepada minuman keras, maka semuanya berantakan. Mulai dari dirinya berantakan. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, salatnya, zikirnya berantakan. Hubungan muamalahnya dengan sama manusia juga berantakan. Mulai dari hubungannya dengan keluarganya, yaitu anak istrinya, sampai kepada karib kerabatnya, semuanya berantakan. Disebabkan khamar ini, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Berapa banyak kita lihat rumah tangga yang karam, kandas, disebabkan ya suaminya misalnya kecanduan khamar, atau lebih parah lagi mungkin istrinya yang kecanduan khamar. Jadi ini sangat merusak. Maka Allah mengatakan la'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung dengan meninggalkan khamar itu. Sebaliknya jika kamu tetap mencanduinya, maka kamu akan menuai kerugian dan kegagalan, kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan khamar itu sebagai sumber permusuhan dan kebencian yang merupakan pokok kerusakan dunia yang paling jelek, yang menjurus kepada berbagai pelanggaran hukum yang berkaitan dengan harta, kehormatan dan jiwa. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut khamar ini sebagai ummul fawahish. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa khamar ini adalah penghalang dari zikrullah dan dari salat. Sementara zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang agama. Ruh dan tiang dari Islam ini adalah zikrullah dan salat. Salat salah satu fungsinya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Zikrullah salah satu faedahnya adalah tatmainnul qulub, jiwa akan tenang. Nah, orang yang minum khamar maka dia tidak akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan hatinya tidak akan tenang. Jadi zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang dinul Islam, bekal dan perlengkapan seorang mukmin dalam menghadapi syaitan. Nah, sudah dimaklumi ya bahwa penghalang zikrullah itu berbeda dengan penghalang salat. Penghalang zikrullah itu berbeda dengan penghalang salat. Orang yang mabuk itu tidak bisa salat. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang dalam keadaan mabuk untuk salat. Ya, dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Dia tidak akan memahami apa yang dibacanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa khamar dan judi itu adalah mencegah seseorang itu dari zikrullah dan dari salat. Maka dari itu jauhilah diri kita dari dosa khamar ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintah ini untuk berhenti darinya ya dengan redaksi istifham. Tapi maksudnya adalah pengingkaran dan larangan dalam bentuk pertanyaan yang disertai dengan fa sababiyah yang menunjukkan larangan, yang menunjukkan celaan atas apa yang dilarang itu. Fahal antum muntahun. Ini adalah suatu tahdid, ya. Tahdid artinya ancaman yang berisi larangan. Ancaman sekaligus berisi larangan. Fahal antum muntahun. Maukah kamu berhenti? Maksudnya kamu harus berhenti. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan satu peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, yaitu surat ayat 92, surah Al-Maidah 92, melanjutkannya dengan kata-kata wa atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah yang telah memerintahkan kamu untuk menjauhi khamar. Ya, sebagaimana kamu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya.
yaitu judi, ansab dan azlam. Judi, menyembah berhala, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib. Ya. Taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang telah mengharamkan kepada kamu khamar tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan wahdharu, dan berhati-hatilah. Ya, ini berhati-hati. Jangan sampai kamu mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Atau berhati-hatilah terhadap cobaan dunia. Ya, cobaan dunia dan siksa akhirat yang akan menimpa kalian jika kalian menyalahi, menyelisihi, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, yaitu kamu tetap minum khamar. Maka fahdharu, hati-hati ya atas fitnah dunia dan siksa akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sebagaimana kita lihat